Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo kita menjaga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene jam menika kal menika kula panjenengan sami dadi saged netepi dawuhipun Allah. Nggih menika rupi salat subuh kalian berjamaah. Mugi-mugi amal kita tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawatipun shalawat wa salam kita tansah kunduatur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarga, para sahabat, kaum muslimin muslimat lan mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedherek sedaya ing mriki kawula panjenengan nerusaken napa ingkang wingi dipun aturaken menika surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Surat Idza Jaa. An-Nasr. An-Nasr itu artinya pertolongan. Pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemarin saya singgung ya. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nah, berarti ini termasuk ayat-ayat yang paling pendek ya. Karena surat An-Nasr dan surat Al-Asr dan lainnya termasuk surat yang pendek. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat termasuk golongan surat Madaniyah. Nah ini. Jadi An-Nasr ini salah satu surat yang diturunkan di kota Mekah, tapi masuk golongan surat Madaniyah. Karena apa? Karena diturunkan sesudah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, atau yang dulu dikenal dengan nama Yathrib, kemudian dikenal dengan nama Madinatul Munawwarah. Nah, surat ini termasuk golongan surat Madaniyah yang diturunkan di Mekah sesudah surat At-Taubah. Jadi pernah saya singgung juga, urutan turun surat dalam Al-Quran itu tidak urut, sesuai dengan kehendak Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, kenapa dinamai dengan An-Nasr? Ya, dinamai An-Nasr dari kata atau perkataan Nasr yang terdapat pada ayat pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, nanti kita bahas sedikit. Teman sekalian yang dirahmati Allah, apa isi dari surat An-Nasr ini? Yaitu janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan. Akan mendapatkan kemenangan. Kemudian isi pokok yang lain adalah perintah dari Allah agar bertasbih dan memujinya, memuji Allah. Kemudian dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa-peristiwa yang menggembirakan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita simak surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu
kana tawwaba. Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi Allah akan memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam sebagaimana dicantumkan dalam surat An-Nasr ayat 1 ini. Nah, peristiwa ini yang berkaitan dengan peristiwa yang disebut dengan Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah, kemenangan kota Mekah. Jadi Nabi ceritanya dulu di Mekah, Islam tidak begitu berkembang. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, pengikutnya tambah banyak kan. Nah, setelah pengikutnya tambah banyak, kaum muslimin tambah banyak, kemudian kembali ke Mekah. Karena kembali ke Mekah dalam posisi umat Islam sudah banyak, maka orang kafir sudah tidak bisa melawan lagi. Mereka kemudian takluk ya, takutlah, orang Islam sudah banyak sekali. Begitu kembali ke Mekah, Nabi Muhammad, orang Islam itu pada ayat yang kedua ini akan disampaikan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Nah, berbondong-bondong bahasa nengkene ya regudugan ya, rombongan regudugan. Oh, pada mlebu Islam, ya gelem ora gelem pada mlebu Islam, tidak bisa melawan lagi sih, karena umat Islam sudah banyak, sehingga para pemimpin-pemimpin kafir itu berumpetan. Berumpetan, orang Islam lewat berumpetan. Tapi jadi Nabi, siapa yang berada di sekitar Ka'bah maka dia aman, begitu ya, tidak dilukai oleh orang Islam. Jadi tidak begitu umat Islam balik maring kota Makkah terus dihajar kabeh orang kafir, tidak. Yang dulu pernah melukai, menyakiti, bahkan ada yang membunuh orang-orang Islam. Nah, kamu lihat manusia masuk agama Allah, yaitu masuk agama Islam dengan berbondong-bondong. Kalau dulu kan waktu awal-awal dakwah Nabi ya, secara sembunyi maupun terang-terangan, itu orang Islam kan masuk kerental, nanti tuk siji, tuk loro. Nah, kalau ini banyak sekali. Nah, ini sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Islam dan umat Islam, yang mana manusia dalam hal ini orang-orang Mekah ya, kafir Quraisy ini banyak yang masuk Islam. Maka kemudian ayat yang ketiga disampaikan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonkanlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Dan dia maha penerima taubat. Nama sekalian yang dirahmati Allah, ini perintah Allah kepada kita juga agar kita suka bertasbih, suka menyucikan Allah. Bertasbih kalau secara lughawi, secara bahasa kita mengucapkan subhanallah, bihamdi rabbika, memuji Tuhanmu, alhamdulillahi rabbil alamin, wastaghfir. Nah, wastaghfirhu, tapi karena dibaca waqaf, wastaghfir hanya jadi tidak nampak, sebagaimana surah Pro ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, rohnya tidak nampak ya, karena diwakaf atau berhenti. Nah, jadi ini ada beberapa perintah di dalam surat An-Nasr ayat yang ketiga ini. Yang pertama, agar suka bertasbih, memuji, menyucikan Allah. Kemudian yang kedua, dengan memuji Tuhanmu, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wastaghfir, dan mohonlah ampun kepadanya, mengucapkan astagfirullahaladzim. Jadi dengan nikmat itu malah orang Islam supaya banyak-banyak membaca istighfar ya, membaca istighfar di saat mendapatkan keberuntungan, kemenangan,
Di samping membaca hamdalah, di samping membaca subhanallah juga mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah ini kita juga biasakan demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, astagfirullah, ini menjadi ucapan-ucapan yang kalau disimpulkan ini menjadi kalimat thayyibah, kalimat menyucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini diakhiri dengan innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Allah maha penerima taubat kepada dosa-dosa kita. Kalau kita mau mohon ampun, mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mohon ampun, tidak istighfar, maka Allah tidak mengampuni atau belum mengampuni dosa-dosa kita, karena kita tidak menyadari akan dosa kita tidak mau mohon ampun dan seterusnya. Nah, sebagai penutup jamaah sekalian, surat ini mengisyaratkan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul telah mendekati akhir. Jadi tugas Nabi, tugas Rasul ini sudah hampir selesai. Nanti diakhiri dengan ayat yang terakhir turun itu surat Al-Maidah ayat 3 menurut sebagian besar para ulama. Nah, jemaah sekalian, surat An-Nasr ini menerangkan tentang kaitannya dengan surat Al-Lahab yang kemarin kita bahas. Surat An-Nasr menerangkan tentang kemenangan yang diperoleh Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Sedangkan surat Al-Lahab kemarin menerangkan tentang kebinasaan dan siksaan Allah yang akan diderita oleh Abu Lahab dan istrinya sebagai orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Sekalian yang dirahmati Allah, inilah ngaji kita surat An-Nasr 3 ayat ini, semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.